Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan konsep sistem informasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan diskusi tentang komputer dan jaringan yang nanti bisa kita pakai atau kita manfaatkan pada sistem informasi. Perlu ditekankan bahwa ya, komputer dan jaringan pada bagian atau pada bab ini itu tidak sedetail mungkin nanti ketika kalian mendapatkan di mata kuliah jaringan komputer sendiri. Adapun Jarkom dari bagian TSI nanti hanya dasarnya intinya gitu ya, pengenalan dasar sehingga membantu kalian nanti dalam hal mengembangkan mungkin atau juga menganalisa bagian-bagian dari sistem informasi. Karena memang jaringan komputer itu merupakan bagian dari komponen sistem informasi ya. Jadi di sini ada gambar, ini adalah elektronik pertama yang memanfaatkan dari jaringan komputer. Ini adalah telegraf. Oke. Mengapa sih untuk jaringan komputer itu penting? Di sini ada beberapa alasan. Kenapa sih kita harus memanfaatkan jaringan komputer pada sistem yang ada? Ya. Ada tiga. Yang pertama dari segi hardware ya. Dari segi hardware. Oke, sebentar ya. Saya catat dulu. Oke, dari segi hardware ya, atau perangkat keras, ya, ini memungkinkan seseorang itu untuk berbagi sumber daya perangkat keras komputer. Manfaatnya tentu nanti mengurangi biaya dan memungkinkan lebih banyak orang untuk lebih memanfaatkan peralatan komputer yang kuat. Contohnya apabila ya di dalam sebuah kantor itu ada printer, scanner, apalagi misalkan fingerprint, apalagi kemudian juga speaker, proyektor dan lain sebagainya ya. Itu ingin dimanfaatkan secara bersama dalam sebuah kantor atau dalam kantor tertentu, di mana kantor tersebut ada lebih dari satu orang. Bagaimana caranya semua orang bisa menggunakan fasilitas tanpa harus memiliki printer atau hardware masing-masing? Jadi cukup satu, tapi bisa dimanfaatkan. Tanpa perlu pertama narik kabel ya, tanpa perlu nanti copot pasang kabel. Dengan memanfaatkan jaringan komputer ini bisa sharing hardware. Kemudian software, mengenai software jadi memungkinkan seseorang untuk berbagi data dan program perangkat lunak. Misalkan ada di dalam sebuah kantor gitu ya, ada data nih ya kan, ada data mau dimunculkan, misalkan ada aplikasi pemuncul video atau aplikasi video player. Nah, aplikasi video player ini hanya ada pada satu komputer dan berlisensi, taruhlah seperti itu. Jadi tanpa perlu orang itu menginstal masing-masing aplikasi, cukup dia mengirimkan data dan perintah untuk memunculkan atau memainkan video player, maka dia bisa memainkan tanpa perlu mempunyai software tersebut. Misalkan mungkin beberapa orang yang punya ini ya, punya Stream apa Google Stream nanti kalian bisa cek. Jadi itu dari satu perangkat dia bisa memainkan video player atau aplikasi apapun pada perangkat tersebut ya. Jadi orang lain pun juga bisa memainkan aplikasi dari perangkat lain dengan menggunakan Google Stream bisa, atau kalau di mobil saat ini juga ada CarStream, atau juga bisa nanti pakai AirDrop ya, mungkin yang punya perangkat Apple di situ juga bisa memanfaatkan sharing software. Terus juga selanjutnya adalah manfaatnya orang-orang, jaringan memungkinkan orang untuk bekerja sama, bermain bersama, dan berkomunikasi dengan cara yang sulit atau tidak mungkin. Terus informasi yang penting disembunyikan dalam tiga pernyataan ini, tetapi sebelum kita melihat secara lebih rinci, kita perlu melihat perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki jaringan komputer. Ini ada maksudnya orang-orang ya, jadi orang-orang itu bisa sharing data
Misalkan ada sebuah data penting di perusahaan tanpa perlu kita membagikan dengan menggunakan flash disk taruhlah gitu atau Bluetooth masing-masing. Cukup kita menyimpan data ini dalam sebuah folder atau file yang bisa kita sharing secara jaringan. Kan ada tuh yang kalau misalnya kalian akses di laptop atau di komputer itu ada network ya, network atau jaringan bahasa Indonesia, nanti kalian bisa akses di situ. Apabila jaringan kalian sudah terhubung dalam jaringan kantor, maka kalian bisa mengakses data. Selama data itu bisa bebas untuk diakses tanpa perlu izin dan lain sebagainya. Kayak tadi ya, bisa sharing perangkat keras, bisa sharing aplikasi, bisa juga sharing data. Lalu di sini ada jaringan, jadi klasifikasi jaringan berdasarkan area jangkauan ya. Ini mungkin sudah umum. Nanti akan ada LAN, ada MAN, ada WAN ya. Ada local area network, ada metropolitan, ada wide area network. Jadi secara umumnya kalau LAN itu biasanya dalam satu kantor ya, dalam satu kantor dia mau sharing data, sharing aplikasi, sharing perangkat keras, dia manfaatkan jaringan LAN. Lalu ada lagi, kalau dulu saya kuliah itu ada fakultas A, fakultas B, di mana fakultas B itu jauh dari pusat, maka itu bisa memanfaatkan metropolitan area network. Nanti bisa tarik di situ fiber optik atau kabel-kabel yang memanfaatkan jaringan komputer. Lalu ada wide area network, ini yang lebih luas, bisa dibilang bahkan bisa mencapai antar negara. Jadi perusahaan A dan perusahaan B beda lokasi ya, dia mau mengakses sebuah data bisa memanfaatkan jaringan jangkauan WAN ini atau wide area network. Nah ini lebih spesifiknya, kalau LAN adalah jenis jaringan yang lingkupnya berada di area yang relatif kecil, sekolahan, kantor yang lokal. Nah ini contohnya. Jadi di situ ada switch, dia menghubungkan komputer satu, komputer dua dengan satu printer. Lalu switch juga dihubungkan dengan access point sehingga orang-orang yang menggunakan perangkat wireless bisa memanfaatkan. Oke. Umumnya sih biasanya ya, umumnya itu menggunakan kabel, cuman karena mungkin kabel juga biayanya lebih banyak, terkadang lokal pun juga sudah memanfaatkan wireless, dan memang wireless juga kan jangkauannya pendek ya. Oke. Lalu ada metropolitan, di mana biasanya ruang lingkupnya sedikit lebih luas dari LAN, antar wilayah atau provinsi atau kota. Jadi misalkan ada kantor-kantor cabang yang mau mengakses data bisa menggunakan metropolitan area network. Lalu ada wide yang lebih luas, itu biasanya langsung menggunakan satelit ya. Jadi ditembakkan di situ datanya dengan teknologi yang ada. Mungkin dari kalian ada yang nanti bekerja di maintenance atau perusahaan yang memanfaatkan dan juga berkecimpung di wide area network yang bagus nih buat kalian mengembangkan diri. Jadi kalian bisa lihat bagaimana sih sistem wide area network itu lebih luas ya. Lalu di sini klasifikasi berdasarkan fungsi, maksudnya fungsi antar komputer itu seperti apa. Jadi kalau berdasarkan fungsi itu nanti terbagi menjadi kedua, secara umum ya, peer to peer dan juga client server. Di mana peer to peer ini, peer to peer itu antar individu ya, antar individu bisa langsung, terkadang antar individu ini kan kompleks ya. Terkadang cukup dua perangkat itu bisa nanti peer to peer. Contohnya adalah ketika kalian mau menggunakan speaker Bluetooth ya. Itu kan kalian dari handphone memberikan sharing data ke Bluetooth speaker sehingga Bluetooth speaker bisa memainkan musik yang ada, itu peer to peer. Jadi handphone kalian berperilaku sebagai server, si Bluetooth yang menerima data-data dari kalian berperilaku sebagai klien. Jadi peer to peer ini terkadang bisa menjadi klien, bisa menjadi server. Contohnya ketika kalian mengirim data dengan memanfaatkan media transmisi Bluetooth gitu ya, atau wireless, hotspot segala macam, kalian mengirimkan data ke teman kalian, maka kalian sebagai klien, teman kalian sebagai server yang menerima, kalian sebagai server mengirimkan data, baru teman kalian sebagai klien. Atau terkadang dibalik, mungkin kalian mau menerima data nih, maka teman kalian sebagai server, kalian sebagai klien. Kalau klien server ini ya berarti yang server ya udah dari awal dia berperilaku sebagai server, lainnya sebagai klien. Contohnya kalau dalam sebuah kantor biasanya ada satu main server ya, dan tentu itu penting
untuk keamanan dijaga, karena kalau misalkan datanya itu uh, mudah dijebol, maka nanti berpengaruh terhadap klien lain. Jadi kalau misalkan ada ransomware yang menyerang server, data ini akan hilang. Dampaknya kalau misalkan ternyata ada komputer-komputer yang terhubung secara LAN ya, secara kabel, maka nanti bisa juga berdampak pada klien-klien yang ada. Gitu. Sementara hilang ya. Oke, tadi itu ya. Ada client server, ada peer to peer. Nanti ketika kalian membuat infrastruktur dari jaringan yang ada, kalian perhatikan apakah nanti komputer itu cukup berperilaku sebagai server atau dia bisa mengakses atau dia menerima data. Oke. Nah, kalau berdasarkan media transmisi tentu umum ya, ada nanti kabel dan juga nirkabel, wireless nirkabel. Kalau kabel nanti menggunakan banyak ya, ada bisa RJ45, ada twisted pair dan lain sebagainya. Kalau wireless ya nanti menggunakan access point, router access point gitu ya. Nanti dia memberikan sinyal gelombang lalu dimanfaatkan dan diambil datanya atau diambil gelombangnya atau ditarik gelombangnya oleh perangkat-perangkat yang ada. Antara wireless dengan kabel nanti tentu beda, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang paling umum adalah kalau misalkan instalasi mungkin wireless lebih mahal di awal, cuman selebihnya kalau misalnya ada penambahan perangkat, tentu nanti dia akan lebih murah, karena kalau misalkan menggunakan kabel itu dia menambahkan kabel LAN ya, gitu. Nah, apabila port LAN-nya juga sudah habis gitu kan ya, nanti si perangkat baru yang mau ditambahkan atau masuk ke jaringan akan susah juga. Paling ujung-ujungnya menambah switch baru atau hub baru ya. Nah, kalau wireless, apabila ada penambahan perangkat, sebanyak apapun perangkat dia bisa mengakses ya, selama bandwidth-nya kuat atau juga kalaupun ternyata kurang bisa ditambah ya kan ya. Misalkan mau berapa giga gitu. Jadi hanya menambahkan bagian itu. Terus kalau kabel juga, kabel nanti nggak fleksibel. Terus kalau misalkan ada nih karyawan dari perusahaan tersebut yang nggak support dengan kabel perangkatnya, ya akan sulit juga. Kayak misalkan handphone kan nggak support kalau misalkan dia nggak mau mengakses jaringan ya, data di jaringan, dia kan akan sulit juga. Nggak ada nih, masih belum ada kabel yang apa dari hub ke handphone. Oke. Sedangkan kalau wireless ya bisa, dia tinggal di pair atau dihubungkan dengan jaringan wireless jaringan, nanti dia bisa menggunakan atau bisa sharing data, bisa menerima data atau mengirim data. Tentu nanti kalian bebas nih mau membangun infrastrukturnya seperti apa. Dan ini disesuaikan dengan budget dari kantor yang akan kalian mungkin nantinya bekerja. Oke, kalian bekerja di perusahaan penyedia jasa. Apa? Hah? Belum. Nih, ya udah nanti. Oke. Terus sekarang ke topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Nah, ini berdasarkan hubungan geometris antar unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Itu nanti ada node, link, dan destination. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Tentu nanti yang paling perlu kalian perhatikan, kira-kira budgetnya ada nggak? Kira-kira butuh berapa banyak untuk penggunanya? Kira-kira kedepannya prospeknya itu bakal ditambah atau enggak? Nanti topologi bergantung data-data yang harus kalian analisa itu. Jadi, topologi yang paling tua adalah bus ya. Tentu nanti setiap topologi punya warna masing-masing. Ini adalah contoh topologi bus. Jadi di situ ada back ya, atau ada kabel utama, koaksial kabel, lalu nanti masing-masing dihubungkan dengan pengguna.
Dihubungkannya secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung ditutup dengan terminator. Sangat sederhana, dari segi budgetnya murah, paket-paket data saling bersimpangan. Jadi kebetulan ini kan dapat terjadi simpangan paket-paket data, tabrakan data, gitu ya. Tidak diperlukan hub yang banyak, diperlukan konektor pada setiap Ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi. Misalkan di komputer satu itu ya, di komputer satu itu node-nya rusak. Tentu dia mau ke jalur mana lagi nih? Mungkin dari kiri mau ke kanan. Dari 7 mau ke kanan, ketika di nomor satu terhambat, maka dia nggak bisa. Atau jangan di pas node tengah-tengah deh. Satu dengan jaringan antara komputer satu dengan kabel utama terjadi pemutusan, maka nanti kita ngirim ke komputer satu juga akan sulit karena nggak ada jalurnya sudah terputus. Itu kekurangan dari topologi bus. Lalu topologi star, ya, kalau star kalian cek lihat perbedaannya ya. Kalau bus itu dia tidak perlu hub atau tidak perlu switch ya. Nah kalau di star itu dia butuh switch dan hub. Seakan-akan dia bentuk seperti bintang. Oke. Nah kalau di topologi star ya, topologi star itu semua masuk ke hub dulu, baru nanti dibagikan ke mana terserah. Oke. Nanti setiap node berkomunikasi langsung dengan hub ya. Bila setiap paket data yang masuk ke hub itu di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak. Oke, kalau misalkan suatu ketika akses banyak nih, nanti tentu kinerjanya akan menurun. Bisa mudah dikembangkan jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal terputus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Oke, misalkan di mana nih? Di yang atas tuh rusak ya, Ethernet card-nya. Maka nanti si switch ya bisa, dia tetap bisa. Karena kan si switch tuh nggak lewat kabel, beda dengan yang bus ini. Ya kalau di bus ini dia harus melewati pengguna lain atau komputer lain. Jadi ketika salah satu komputer rusak, dia akan mempengaruhi kinerjanya. Kalau di start ini kan dia dari switch langsung ya. Jadi dari komputer ke switch langsung dihubungkan tanpa perlu ada node-node-nya. Ini topologi ring. Jadi ringnya ya bentuknya seperti ring. Itu aliran dari pesannya yang dari komputer dari kiri ke kanan. Node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana. Oke. Berbeda dengan bus itu, kalau di bus itu kan dia dihubungkan dulu dengan kabel utama. Nah, kalau ring dia nggak dihubungkan dengan kabel utama, tapi dia langsung dihubungkan dengan pengguna lain yang nanti akan bentuk lingkaran. Permasalahan yang sering muncul jika salah satu node rusak maka seluruh node tidak bisa. Nah kalau bus tadi kan oke, masih kinerjanya masih menurun. Nah kalau di ring itu tidak bisa komunikasi sama sekali. Kalau di bus masih bisa down ya, masih bisa ngirim cuman lambat. Nah kalau di ring ini dia rusak ya udah nggak bisa. Tipe kabel yang digunakan adalah UTP atau patch kabel. Topologi mesh merupakan memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan yang ada, susunannya pada setiap peralatan yang ada di jaringan, saling terhubung satu sama lain. Ini jadi pengembangan dari star sama ring ya. Jadi kalau misalkan komputer atas dengan kiri bawah terputus nih, tapi tentu dia bisa terhubung lagi dengan komputer kiri yang kedua ya, paling kiri dengan atas terputus jalur utamanya. Jadi dia masih bisa terhubung ke komputer kiri melewati ke bawah dulu baru ke kiri. Jadi masih ada jalur lain lah untuk menuju klien lainnya. Kalau tree seperti ini, mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya menggunakan banyak kabel. Terkadang terjadi tabrakan menyebabkan kelambatan jaringan. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Oke, ada backbone kabel lalu dihubungkan masing-masing dengan, kalau mau dihubungkan ke komunitas atau kelompok jaringan kecil, dia dihubungkan dengan switch atau hub gitu ya.
Jadi yang paling bawah itu ada server mungkin ya, lalu di server mau dihubungkan ke backbone, lalu masing-masing kelompok komputer dihubungkan ke hub. Extended star seperti ini bentukannya ya. Jadi di situ ada beberapa hub ya. Setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode. Jadi ada node utama, ada subnode. Sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Traffic data mengalir dari node ke subnode, lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Lalu lintas data mengalir dari node ke subnode pusat, lalu diteruskan ke node dan dikembalikan lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Penting juga apa itu bandwidth ya. Jadi bandwidth itu secara umum mengacu pada jumlah data yang dapat dikirim melalui media komunikasi dalam jumlah waktu tertentu. Nah, bandwidth ini adalah hal penting yang tidak bisa dipisahkan dengan kabel Ethernet. Bandwidth sering dijadikan sebagai lebar jalan wilayah. Jadi ini analoginya ya. Kalau misalkan bandwidth-nya besar, berarti kan kendaraannya atau data yang lewat tuh semakin banyak. Kalau bandwidth-nya kecil ya tentu nanti dia ngantri tuh istilahnya. Jadi semakin macet, pelan-pelan. Terkadang kalau kita misalkan akses sebuah sistem informasi atau gampangannya website ya, kalau dia sudah lambat berarti pertama banyak yang akses, kedua ditambah bandwidth-nya kecil. Nah kalau bandwidth-nya besar gitu ya, sebanyak apapun orang akses atau orang yang berlalu lintas, tentu dia tetap lancar ya, tanpa terjadi antri menerima dan mengirimkan data. Peningkatan bandwidth berarti kecepatan transmisi lebih cepat, diukur dalam KB atau kilobit atau megabit, di mana 1 byte adalah 8 bit. 1 megabit adalah 1/8 dari 1 megabyte. Jadi bedakan antara byte dengan bit ya. Bandwidth ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk media fisik yang menyusun jaringan atau jumlah jaringan. Ini komunikasi software untuk berkomunikasi satu sama lain, dua mesin harus mengikuti protokol yang sama. Aturan untuk pertukaran data antar perangkat, salah satu protokol tersebut adalah kecepatan transmisi. Jika satu mesin berbicara pada 200 kbps dan yang lainnya mendengarkan pada 100 kbps, pesan tidak sampai. Jadi maksudnya gini, ketika antar perangkat atau antar klien itu ingin berkomunikasi, maka perlu disesuaikan perangkatnya. Oke. Kalau ternyata perangkatnya berbeda, dia nggak akan nyambung. Kalau misalkan kapasitas perangkatnya juga berbeda, dia mungkin bisa tapi akan terjadi losses atau kehilangan data. Protokol perlu nanti ada namanya protokol. Jadi protokol itu pemersatu lah intinya gitu ya. Protokol paling terkenal untuk jaringan komputer adalah TCP/IP. Sebenarnya internet adalah jaringan komputer dan perangkat digital lainnya yang menggunakan TCP/IP untuk mengontrol pertukaran data. Jadi internet adalah jaringan komputernya, lalu perangkat digital lain menggunakan TCP untuk mengontrol pertukaran data. Keuntungan jaringan, jadi jaringan memungkinkan orang untuk berbagi sumber daya perangkat keras tadi sudah ya. Jadi mau saling akses printer, padahal printer ada satu. Memungkinkan orang untuk berbagi data dan program perangkat lunak, memungkinkan orang untuk bekerjasama, bermain bersama, dan berkomunikasi dengan cara itu sulit atau tidak mungkin tanpa teknologi jaringan. Jadi kalau bermain bersama ini contohnya misalkan ya kalian bermain game yang membutuhkan kerjasama tim, ya kan ya, kerjasama tim. Terus kalian gunakanlah di situ sebuah server sehingga kalian bisa bermain bersama. Lalu ini ada TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol ya, di mana tujuan dari TCP/IP untuk membangun suatu koneksi antar jaringan. Terkadang juga disebut sebagai internet network atau internet yang menyediakan pelayanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Ini contohnya ya. Di situ ada dua network yang dihubungkan dengan router. Dan ini disebut sebagai internet dari kelompok internet. Tidak hanya antar dua network, dia juga bisa dengan network lain sehingga nanti ditambah dengan router baru. Lalu di sini ada lapisan
pada protokol TCP/IP secara umum ada application, transport, network interface, dan hardware. Kalian bisa cek sendiri. Jadi kalau aplikasi itu digunakan pada program untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Contohnya adalah aplikasi FTP ya, File Transfer Protocol. Interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi adalah nomor port dan soket. Ini ada bridge, router, dan gateway. Mungkin kalian akan sering nanti menghadapi ketika kalian kerja di bagian Jarkom ya. Bridge menghubungkan jaringan pada layar network interface dan meneruskan frame. Adapun router menghubungkan jaringan pada layar internet dan mengarahkan jalur paket data. Router ini mampu memilih jalur yang terbaik untuk pengiriman data karena memiliki routing. Adapun gateway menghubungkan jaringan pada layar di atas router dan bridge. Gateway mendukung pemetaan alamat dan dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain. Gateway merupakan pintu keluar suatu host menuju ke jaringan di luar. Nah, ini ada beberapa penampakan hardware-nya ya. Di situ ada router, ada bridge, ada gateway, switch, hood, repeater. Jadi repeater itu biasanya untuk menguatkan sinyal. Jadi misalkan di kalian punya rumah 2 lantai, agar di atas lantai atas dapat menggunakan atau dapat memanfaatkan internet dengan kecepatan yang sama, kalian bisa gunakan repeater. Jadi repeater hanya istilahnya bukan menambah ya, menambah jangkauan, tapi dia tidak bisa mengatur kekuatan dari bandwidth-nya. Ini istilah client server. TCP adalah peer-to-peer, jadi protokol yang bersifat connection oriented. Tidak ada hubungan tuan dan budak, tetapi banyak aplikasi yang bersifat client server. Ini kalau TCP secara umum itu peer-to-peer ya, jadi terkadang sebagai client, terkadang sebagai server. Cuman beberapa aplikasi banyak menggunakan client server. Server adalah aplikasi yang memberikan pelayanan kepada user, adapun client adalah yang meminta pelayanan. Server adalah program yang dapat menerima permintaan, melakukan pelayanan, kemudian mengembalikan sebagai replay. Server dapat melayani multi request bersama. Ini ada 7 layer dari OSI, operasional, sistem, inter, open system interconnection, operasional, open system interconnection. Ada 7 lapisan OSI, ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. 6 di atas itu adalah software, adapun physical ya perangkat keras itu, maka disebut physical. Jadi ketika kalian mau mengatur sebuah jaringan, maka kalian perlu perhatikan 7 layer OSI ini. Bagaimana aplikasinya, bagaimana presentasi, sesi, transport, network, data link, dan physical. Oke. Terakhir, ya nanti kalian bisa baca-baca sendiri selebihnya. Jadi tujuan kita kan ketika belajar itu apa sih yang bisa kita dapatkan? Ya mungkin teoritis banget, nanti lebih detailnya atau lebih spesifiknya kalian bisa belajar sendiri mungkin di mata kuliah, kalau ada ya mata kuliah jaringan komputer. Nah, jadi kan kita perlu tahu nih dari sini apa sih yang bisa kita kembangkan gitu kan. Ini ada sebuah penelitian yaitu membangun jaringan wireless LAN ya, berarti local area network dan manajemen bandwidth menggunakan metode simple QIW itu antrian pada kantor Pekon Gunung Meraksa. Jadi ini penelitian adalah kita mau membangun sebuah jaringan wireless pada sebuah kantor. Mungkin sebelumnya menggunakan jaringan kabel ya. Dan kira-kira oke, kalian ke depan kan tentu akan mengerjakan tugas akhir. Cari deh, mungkin yang sudah bekerja, cari deh kira-kira di kantor kalian tuh apa yang bisa kalian kembangkan. Nah, di sini salah satunya mungkin kalian bisa melihat kepada jaringan komputer. Ya, harapannya sih ya bisa gitu ya, kalian ajukan sebagai judul tugas akhir, lalu kalian cukup bekerja atau mengerjakannya di kantor kalian, baru kalian bisa membuatnya dengan cepat juga gitu kan ya.
Oke, jadi seperti itu. Atau juga kalian bisa nih, oke, biar aman deh, nggak perlu pakai wireless tapi pakai pakai kabel. Kalian bisa tuh tadi dengan cara menganalisa kira-kira dengan menggunakan topologi star dan ring bagus mana nih dari segi kecepatan datanya. Oke. Atau kalian bisa analisa nih seberapa sih kekuatan bandwidth dan juga kecepatan internet pada sebuah kantor atau pada sebuah lokal area. Nah, itu kalian bisa ajukan sebagai tugas akhir. Gitu ya. Jadi ketika kalian mau mengembangkan di dalam jaringan komputer, kalian bisa dilihat tuh dari segi wireless, dari segi media transmisinya kah, atau dari segi fungsinya, atau dari segi bisa juga dari segi area networknya seperti apa. Lalu dari segi kan tentu nanti setiap masa itu akan ada upgrade ya atau perbaikan dari perangkat keras. Nanti bakal ada teknologi-teknologi baru sehingga kalian bisa manfaatkan untuk penelitian kalian. Atau jangan jauh-jauh deh, mungkin kalian belum yang namanya kerja praktek ya, kalau ada, kalau di kampus kan ada. Nah, kalian bisa tuh nggak perlu jauh-jauh, kalian ke kantor yang kecil aja gitu. Ternyata kantor tersebut lagi membutuhkan jaringan lokalnya, kalian bisa tuh di situ mengembangkan jaringan pada kantor tersebut yang kalian bisa manfaatkan untuk tugas akhir kalian atau laporan kerja praktek. Oke, itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ini referensinya saya ambil dari Networking and Digital Communication dan juga referensi-referensi lain. Kalian bisa membaca lebih lanjut untuk jaringan komputer atau kalian bisa pelajari lebih lanjut di mata kuliah jaringan komputer. Jadi tujuannya adalah tadi ya, seberapa penting sih jaringan komputer, lalu apa saja sih pembagian klasifikasi dari jaringan komputer gitu ya. Jadi kalian bisa cek. Dari saya cukup sekian, kurang lebih ya mohon maaf. Selamat sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.